Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana hari, bulan Ramadan maksud saya. Di bulan Ramadan seperti biasa kita akan kembali hadir dengan program Tokoh Ramadan. Siapakah tokoh saya? Dia merupakan politisi senior yang juga sudah lama berkecimpung di dunia partai politik dan pastinya juga tidak asing lagi ya bagi Anda semuanya. Saat ini saya ada di gedung DPRD Sulawesi Selatan, tepatnya di lantai 6 di Komisi D. Di mana saat ini saya bersama dengan tokoh dan juga sekaligus narasumber saya yang merupakan juga Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan. Ada Pak Kadir Halid di sana. Assalamualaikum Pak Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Kadir? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, Iya Pak Kadir merupakan politisi senior dari iya, Partai Golkar dan juga Ketua Harian DPD 1 Pak ya, kalau tidak iya, salah Golkar Sulsel dan juga sebagai Ketua Komisi D DPRD Sulsel. Dari Komisi E ke Komisi D Pak. iya, Ada tingkatan naik Pak ya. Ya iya, Pak Kadir kita bincang-bincang santai nih Pak di bulan Ramadan. Kalau kalau kita dengar nama Khalid di belakangnya itu kan tidak asing lagi, Pak. iya, Sejak Pak Nurdin Halid masuk berkecimpung di dunia politik dan kita juga tahu bahwa, tidak bisa dipungkiri, Pak, ya, Pak Nurdin Halid juga menjadi salah satu pionir bagi keluarga Halid untuk bisa berkecimpung di iya, dunia politik. betul. Nah, Pak Kadir, apa sih yang membuat Pak Kadir tertarik untuk berada di ranah ini ataupun berada di dunia politik itu. Iya. Jadi, sejak saya mahasiswa, Ah memang saya sudah ikut sama Pak Nurdin, Oh iya, sudah ikut. Jadi, iya. waktu di Pusput, waktu di Mhm, KUD, iya, segala macam itu sudah. mhm, Jadi, setelah saya selesai kuliah, iya, maka saya, eee, apa namanya, ikut dulu di AMPI. mhm mhm, Dasarnya kan di AMPI iya. dulu Kota Makassar. Setelah di AMPI Kota Makassar, baru naik lagi ke AMPI Sulawesi Selatan. Oh Nah, iya itu iya. awalnya dulu Mhm mhm, saya walaupun saat itu kan, belum seperti sekarang ini, belum mhm ada mhm. undang-undang partai politik. Betul betul. Dari dulu itu sambil saya ikut, di organisasi AMPI, Mhm. saya juga sebagai PNS. Oh, PNS, saya iya iya. mengajar di BLPT, Mhm, itu BLPT Ujung Pandang ya. mhm mhm. Kemudian, eee, setelah, di AMPI baru masuk Partai Golkar. Mhm mhm. Partai Golkar. Iya. Jadi itu memang mentor saya Pak Nurdin Halid. Oh, oke oke oke. Jadi saya belajar di sana. Mhm mhm. Ya, karena selalu sama-sama terus kan Iya tiap iya. hari waktu itu. Mhm. Nah, itu jadi ikut. Kemudian setelah dari AMPI dari Golkar masuk di KMPI. Iya. Saya 4 periode di KMP Sulawesi Selatan. Oh, Ya, oke oke. jadi banyaklah organisasi yang lain di luar KMPI, AMPI, Golkar. Ada Mhm. juga apa namanya eh, Fokus Maker Oke, misalnya iya dari sih. Soksi, Mhm ya ikut mhm. juga di situ. Iya. Nah, itu awal kami Awal berkecimpung di politik. politik. Iya, saya kalau lihat nih Pak, kan AMPI, KNPI itu rata-rata kalau saya melihat Pak, background-nya itu rata-rata itu akhirnya lari ke, apa ya, masuk ke dunia politik Dari gitu. politik, iya. Dan mungkin itu pengkaderan ya Pak, atau seperti apa sebenarnya? Iya, jadi memang mulai dari dasar AMPI itu di situ mulai pengkaderan. Oh, Pengkaderan, oke. AMPI itu pengkaderan. Mhm mhm. Jadi, apa namanya, termasuk di KMP juga Iya. sebenarnya, karena Mhm. itu kan wadah berhimpun Iya. untuk semua, organisasi organisasi, OKP gitu kan. Mhm. Nah, jadi dasar kami itu memang di situ di AMPI dulu di Gembleng apa segala macam. Mhm. Di luar daripada ada, pelatihan-pelatihan yang lain, Iya. daripada apa namanya, training-training Mhm yang mhm. lain kan begitu. Iya. Jadi itu, saya juga awalnya juga, di HMI juga, Mhm. waktu Oh, di masih HMI masih ya? masih mahasiswa juga, Mahasiswa, iya. masih mahasiswa masih di HMI. Mhm. Memang saya ada dasar waktu masuk perguruan tinggi di IKIP dulu itu, Iya. saya tahun pertama saya sudah ketua himpunan, Oh. satu ketua himpunan. Jadi Dari sejak mahasiswa rupanya waktu Pak tahun ya? pertama saya sudah ketua himpunan Iya di iya iya. jurusan jurusan, elektro. Mhm Nah mhm. itu jadi hampir 2 tahun baru Mhm. naik lagi ke, dewan mahasiswa, seperti Oh, itu. begitu seperti itu, Pak, ya. Iya, Ya, Pak, tadi kan Bapak sempat bilang sempat jadi PNS, Pak. iya, Ya, itu memutuskan, Pak. Kan ini nggak gampang nih, kalau iya, PNS kan itu eee, ada tunjangan akhir betul. tua gitu. Sementara sebagai anggota DPRD itu kan ada masanya, Pak, Iya, ya, ada benar. masa, ada periodenya. Nah, ini memutuskan ketika pastikan ini perlu apa ya, perlu perlu berembuk dulu dengan keluarga. Iya, Apakah saya harus tetap berada di PNS ataupun juga iya. berada di, jalur politik. Ini Iya. memutuskannya pasti berapa berapa persen ini, Pak? Jadi, awalnya karena saya sudah, senang di partai, Mhm, belum belum Partai Golkar waktu itu, iya masih di golongan karya. iya, Jadi itu, jadi
setelah ada undang-undang partai politik Mhm, harus memilih mhm, harus memilih waktu jadi, sejak AMPI masuk juga Partai Golkar walaupun mulai dari dasar iya, sebagai, mhm, pengurus biro tapi kan, ada rasa kebersamaan, iya, kumpul dengan teman-teman segala macam. mhm, Jadi, saat itu, saya harus memilih mhm, mhm, memilih, dan setelah berbicara dengan keluarga, maka saya pilih keluar dari partai dari PNS. PNS, heeh. Karena waktu itu saya masih 14 tahun, belum Oh, cukup misalnya untuk jadi oke. pensiun dini, Mhm, belum mhm, waktunya. iya, iya, Jadi apa boleh buat karena tahun 2000 itu saya berhenti jadi PNS iya, dan, pada saat itu memang, eee, ada pergantian piawe di DPR mhm, gitu. mhm, Mungkin mhm, waktu itu Pak Missan jadi gubernur, junior betul, jadi saya menggantikan dia di, DPR. DPR, Nah iya, itu, jadi itu sehingga harus memilih mhm. daripada, itu. Ah, gitu, Pak, ya. Ada kesempatan yang sebenarnya kalau tidak mengambil kesempatan itu akan apa ya, akan hilang karena Iya, kata orang kesempatan itu hanya datang satu kali, satu Pak, kali tidak akan betul. datang lagi berikutnya, Iya akan berbeda auranya ataupun suasananya. Nah, Pak Kadir, kalau boleh tahu juga ini, Pak, mungkin pendengar kita maupun juga yang menonton kita ingin tahu bahwa Bapak kan belajar banyak nih dari Pak Nurdin sebagai mentor ya, iya sebagai mentor. Apa-apa saja nih, Pak, pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Nurdin kepada adik-adiknya untuk masuk nih, harus seperti ini kalian nantinya kalau ada di dunia politik gitu, Pak. iya. Jadi, bukan hanya mentor di dunia politik, Iya, termasuk di dunia usaha. ah, Dunia usaha juga sebagai iya mentor karena gitu ya ya. betul. Karena, saya sejak mahasiswa sudah berusaha gitu ya, Mmm, walaupun masih usaha kecil-kecilan, iya, dulu apa segala macam, mhm, jual telur, jual mhm, beras, apa segala mhm, macam, jual dedak apa kan. iya betul, Nah itu jadi itu, nah, eee, pesannya mhm, bahwa, eee, kita berpolitik itu harus santun, itu oke, pesannya ya. iya, Jadi, walaupun orang mengatakan bahwa politik itu kotor, mhm, itu mhm, kembali ke diri kita sendiri, betul, ya Pak, kalau masyarakat selalu kan berasumsi seperti itu kan, mhm, mhm, itu. Walaupun sebenarnya tidak betul ya, walaupun tidak, ya bergantung kita bagaimana melakoni itu iya, ya, gitu. Jadi itu pesannya bahwa kita harus santun mhm, dan, kita harus saling, hargai menghargai. mmm, Politisi itu kan tidak boleh kita selalu baku gia. iya, 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 betul, Pak, betul, Pak, betul. Gitu, walaupun kita berbeda pendapat, Iya, 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 tapi di satu sisi silaturahmi harus jalan. mhm, mhm, Wah, itu seperti itu mhm, yang, mhm. eee, Iya, yang Pak, terjadi. dunia politik itu kan sebenarnya ya seperti yang Bapak katakan tadi bahwa kotor dalam tanda kutip, Tanda Pak. kutip Terus ya, ditambah lagi dengan, tidak ada teman gitu, Pak. iya Tidak ada teman abadi katanya iya, kalau betul, di apa ya, di partai politik. Semuanya abu-abu, tidak iya jelas nih. Pasti Pak Kadir punya trik tersendiri nih, Pak. Karena kan kita tahu bahwa kita tidak tahu siapa musuh, siapa iya teman ketika kita berada sama-sama karena masing-masing punya apa ya, masing-masing ingin tampil gitu, Pak Kadir. iya. Silakan. Jadi, seperti DPR ini kan, Iya, DPR ini kan ada 9, 10 partai. mhm, Itu betul. walaupun berbeda visi kita seperti tapi kalau kita masing-masing di salah satu misalnya di komisi ini, Mhm. kita harus bersatu. Iya, Nggak bisa lagi misalnya ego kita yang harus dikembangkan, tidak mhm, bisa, mhm, seperti itu. Jadi, mhm, itu yang saya lakukan selama ini, mhm, saya sudah 4 periode di DPR. iya, Sudah 4 periode di DPR Selatan walaupun, pernah, PAW gitu kan, PAW, iya betul. sudah 4 periode. Jadi selama ini saya sama semua teman-teman di DPR berbeda partai selalu akur-akur saja, Mhm, selalu akur-akur. mhm, Contoh kasus misalnya dulu iya, pernah, kami melakukan di DPR ini namanya hak angket. iya, hak angket Walaupun betul. perdebatan, apa namanya, sangat sengit, Mhm, walaupun, apa namanya, perbedaan waduh luar biasa, mhm, tapi pada akhirnya, setelah selesai kita kembali menyatu gitu kan. mhm, Nah mhm, seperti itu yang kami lakukan. iya, Jadi, betul dikatakan tadi walaupun tidak ada persahabatan abadi apa iya, segala macam, teman abadi, iya, tapi ada, satu satu kebersamaan heeh, bahwa kita di DPR ini harus kita kompak, mhm, mhm, termasuk di partai politik, mhm, mhm, termasuk di partai. Karena di partai itu iya, dalam hal persaingan sangat ketat sekali dalam hal misalnya, pencalekan. mhm, Jadi kadang-kadang kita yang, jeruk makan jeruk, gitu mmm, kan. mhm, Karena, mmm, kita bersaing internal sendiri. oh, oke, Kita bukan bersaing di partai lain, tapi iya, iya, partai sendiri. iya, Contoh misalnya di dapil saya. mhm, Dapil saya itu kan, ada 9 ada 9 kursi, 9 calon masing-masing calon, iya, partai. betul. Jadi saya bersaing dengan 9 orang, Mhm, dengan mhm, 8 orang yang lain, kan iya, begitu. iya, 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 Bukan bersaing dengan calon di calon yang partai lain. lain, Nah, iya, seperti mhm, itu mhm, yang terjadi dan setelah misalnya selesai, kita kembali mhm, menyatu walaupun mhm, dalam misalnya dalam kegiatan sehari-hari lah misalnya dalam,
kegiatan kampanye apa segala macam, ada Iya. selalu perbedaan-perbedaan seperti itu. Seperti itu, Pak, ya. Iya, Ini menarik, Pak, sebenarnya. Kan tadi Pak Khalil katakan bahwa di partai politik sebenarnya kita bersaing antar antar kita iya, internal untuk menduduki satu kursi gitu. iya, Ini sebenarnya, Pak, saya pikir itu mungkin juga dalam sebagian masyarakat sekalipun mereka sudah aware dengan politik, Pak, ya, tetapi masih banyak masyarakat awam yang menilai bahwa ketika mereka duduk ini tinggal tanda tangan ini saja yang duduk, kamu mau kuatur nih, Pak, begitu. Itu sistem yang mungkin sebagian kacamata masyarakat yang awam yang melihat bahwa mereka hanya pasang apa ya, akan bersaing nih, tapi ternyata tidak gitu. iya. Saya tinggal tinggal mengatur, saya nanti yang duduk, nanti periode berikutnya kamu yang duduk, begitu Pak. Apakah seperti itu? Eh, Dulu sistem, tertutup Mhm, seperti itu, kan sistem terbuka. heeh, Sistem terbuka tidak ada lagi yang begitu. mhm, Dulu sistem terbuka berarti kan, dulu sistem tertutup ada mhm, bahwa partai yang bisa menentukan. iya, Bagaimana oke, si A bisa pernah saya ikuti sistem terbuka, mhm, dan semi terbuka, mhm, seperti itu. mhm, Dan harapan saya sebenarnya iya, ke depannya, bisa lagi, ada perubahan soal karena sekarang ini, apa namanya, dengan biaya tinggi, mhm, setiap calon bayangkan kalau 9 calon satu partai, mhm, masing-masing mengeluarkan biaya tinggi, tapi yang terpilih hanya satu. iya, Nah itu jadi musti musti ada perubahan-perubahan sehingga misalnya tadi kita bisa baku atur, mmm, dari mhm, kalau di partai, siapa iya, yang bekerja untuk partai itu diutamakan dulu. Nah mhm, seperti itu sebenarnya harapan kita ke depan. mhm, mhm. Apakah semua anggota anggota partai nih Pak, semua aktif ya Pak? Atau hanya sebagian saja gitu? Eee Kebanyakan sebagian aktif, Sebagian aktif ya. ya? Ada juga yang tidak pernah aktif, Mhm, hanya karena mungkin kesibukan apa segala macam di kegiatan aktivitas sehari-hari mhm, di luar partai. iya, Jadi, yang kebanyakan, katakanlah kalau mau ada perbandingan, mhm, ada persentase, iya, maka mungkin, 60, 70, 30%. Ada yang mmm, aktif 70%, tidak aktif 30%. mmm, Hampir semualah partai seperti itu. seperti itu ya? Ya, Hampir semua Pak ya? hampir Hampir semua partai semua seperti itu. anggotanya. Tapi kan biasanya begini Pak, ketika yang aktif dengan yang tidak aktif itu kan pasti ada perbedaan yang cukup jauh Pak di satu sisi. Iya. Di satu sisi biasanya ada yang berpikir seperti ini, "Kok saya aktif kok nggak bisa duduk?" Gitu Pak. Itu tadi, karena sistem pemilihannya terbuka. Ah hah, ah hah, Jadi bersaing secara sehat iya, internal, mmm, walaupun tadi itu jeruk makan jeruk, betul betul, ya kan? heeh, Nah, ya, seperti itu. Jadi, eee eee, aktif dan tidak aktif bukan ditentukan soal misalnya terpilihan, mmm, nah, mhm mhm, karena sistemnya yang seperti itu seperti itu menentukan, terbuka ya? gitu. Mhm, Jadi, nah, ke depannya memang diharapkan supaya iya, yang aktif di partai, yang selama ini membesarkan partai, itu diprioritaskan lagi, mmm, mhm. seperti itu. Ada spesialnya begitu Pak ya? Jadi, kalau ada perubahan, undang-undang undang-undang pemilihan, Mhm, mhm, undang-undang pencarian undang pemilihan pemilihan, itu iya, bisa ada perubahan seperti itu. mhm mhm, Mudah-mudahan seperti katakanlah, antara terbuka dan tertutup mhm, digabung. mmm, mhm mhm Digabung mhm, sehingga ada ruang juga untuk orang yang dari luar. iya, Karena kalau sistem terbuka ada 2 partai, dia mendaftar bisa saja bisa, diakomodir, betul, walaupun dia bukan anggota partai, mhm mhm seperti itu. mhm, Dan semua partai begitu. mhm, Siapa yang punya potensi di iya tempatnya dapilnya, iya, bisa direkrut untuk gitu, mendukung daripada, partai itu. partai itu. Ya. Tapi kalau melihat Pak, yang mana sebenarnya bagus? Antara yang terbuka atau yang tertutup? Eee, Kalau kami, lebih suka, Yang tertutup, tertutup oh lebih tertutup suka ya, tertutup. mhm mhm, Tapi kalau belum bisa misalnya tertutup, iya, maka mungkin semi, mhm semi tertutup, mhm, antara terbuka dan tertutup itu digabung. iya iya Nah, iya, itu seperti itu. oke. Pak, ini kalau boleh tahu juga nih, dinamisnya ketika berada di gedung DPRD ini, Pak. Ya kan kata orang kalau berada di gedung ini kita harus, apa ya, datangnya juga agak sungkan gitu, Pak, masuk ke wilayah Iya, ranah-ranah gini nih, Pak. Masuk ke ranah gedung DPRD itu kan tidak kata orang kita punya apa ya, masuk ke sini tuh kayaknya ada aura tersendiri gitu, Pak, iya, ada aura tersendiri. Nah, Pak Kadir selama 4 periode, Pak, ya, iya. 4 periode berada sebagai anggota DPRD, ini, melihat kerja-kerja yang dilakukan. Kan masyarakat berpikir anggota dewan itu duduk diam dan duit dalam tanda kutip, Pak. Kita harus meluruskan bahwa tidak seperti itu. Kami melakukan rapat terus apa reses ke bawah melihat seperti ini. Itu juga salah satu bentuk kerja. Tetapi kan masyarakat tidak melihat bahwa apa sih yang dikerja anggota DPRD? Nah, ini bisa mungkin diberikan pencerahan Pak Kadir. Silakan. Jadi, di DPR, Sulsel itu kan ada 5 komisi, Iya, ada 4 badan. iya. Sebenarnya,
eee, perannya anggota DPR di komisi. Mmm, Jadi peran mereka di komisi, masing-masing komisi. iya Di situ perannya anggota DPR sebenarnya. Karena di situ kita berinteraksi dengan OPD, iya, dengan mitra mhm, kita berinteraksi di masyarakat, ada dengar pendapat iya, segala macam, ada masukan-masukan apa segala macam, kita rapat dengar pendapat. Di situ sebenarnya perannya anggota DPR. mhm, Lebih banyak di situ. banyak di situ, Ya. Kak, ya. Walaupun misalnya ada kegiatan yang lain di luar DPR, ada kunjungan, ada Mhm, apa, ada reses, seperti itu, tapi peran utamanya anggota DPR itu di komisi, di komisi. di komisi. Oke, Pak. Komisi D membidangi bidang infrastruktur, Ya, pembangunan. pembangunan ya, Kita tahu bahwa Sulawesi Selatan saat ini tengah melakukan pemenahan. ya, Tapi di satu sisi ada efisiensi, Pak. ya. 2025 ini ada efisiensi yang tentu saja akan ada tarik ulur antara pembangunan dengan efisiensi. Ya. Pastinya ini menjadi tantangan juga, baik itu dari legislatif dan juga dari pihak yang lain. Ya. Silakan, Pak. Jadi karena adanya Impres Presiden nomor 1 Hmm, 2025, itu tadi adanya efisiensi anggaran ya. dan dampaknya semua selesai juga kena. Mhm, Karena ya. eh, yang efisiensi itu anggaran yang dipotong anggaran itu dari dana DAK dan dana Mhm, DAU, ya. ya. Nah, itu jadi bantuan keuangan yang Mhm, yang mhm, yang yang ada pemotongan. Dan dampaknya untuk infrastruktur sangat besar mhm, karena untuk Sulsel sendiri hampir 112 miliar. mmm, 112 miliar itu dan terbesar ada di Komisi D. Ya. Di sini kenapa? saja Mhm, untuk satu dinas bina marga dan iya, bina marga. bina konstruksi Mhm, yang membuat jalan, jembatan dan gedung iya. itu kemarin kita rapat kerja itu hampir 50 miliar. Pengurangannya, Pak? Baru satu dinas, Satu dinas? baru satu dinas Mhm, itu. Belum dinas yang lain, mhm, yang dinas yang lain ya. mhm, Jadi memang karena apa namanya, bantuan keuangannya terpotong. mhm, Kalau mhm. misalnya ada yang sudah kita programkan Iya, segala macam terpaksa dulu di-stop-kan dulu. mhm, Di-stop-kan dulu. Jadi kita sampaikan sama dinas walaupun misalnya sudah ada yang jalan iya, untuk katakanlah untuk tender apa segala macam, mhm, ya kita stop-kan dulu. mhm. Karena dari Departemen Keuangan sudah dinolkan, Oke, dinolkan. oke. Jadi itu ada beberapa program yang terjadi. Mhm, Nah, ini memang semua karena apa namanya, ada program utama presiden, iya, presiden kita, jadi pasti kita harus mendukung itu. mhm, Jadi bukan hanya fisik mhm, yang terpotong, tapi termasuk perjalanan dinas segala macam, mhm. termasuk apa namanya, biaya-biaya administrasi segala Investasi, macam ya. iya. Saya kira itu tidak apa-apa, tidak Mhm, apa-apa, mhm, tidak apa-apa. Tapi kita harapkan bahwa yang mandatori mhm, ya seperti misalnya pendidikan, iya, kesehatan, termasuk infrastruktur apa segala macam, mhm. kalau ada pengurangan jangan terlalu banyak, jangan Ya, terlalu ya, banyak. ya, ya. Kemarin kami sudah apa namanya, konsultasi dengan Komisi 5 Mhm. DPR RI menyangkut infrastruktur Infrastruktur. dan kita minta supaya eee, kalau misalnya ada pengurangan, jangan sampai 50% pengurangan itu. Mhm, mhm. Mungkin kalau boleh kita meminta lah mungkin di bawah 25% Iya, katakan iya, heeh, seperti itu supaya program-program yang sudah dicanangkan di daerah, khususnya jalan dan jembatan merupakan haknya masyarakat kita, mhm. jangan sampai betul-betul tidak jalan Iya, jalan. tahun ini. Iya. Ya, Pak, ini kan kalaupun terjadi pemotongan itu tidak sampai permintaan dari sini kan 25%. Nah, tentu itu kan menjadi hak masyarakat juga, yang di iya, mana mereka memang punya hak untuk mendapatkan itu. betul. Nah, apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak Komisi D sendiri dalam hal ini berkomunikasi dengan pihak eksekutif dan legislatif agar ada sinergi yang terbangun, Pak, Ya, agar apa ya, agar efisiensi anggaran ini tidak mengganggu, kalaupun mengganggu iya. ya tidak sampai berhenti sama sekali sampai di situ, silakan, Pak. Tahap sekarang ini Mhm, lagi semua OPD lagi melakukan pengurangan pengurangan, iya betul. efisiensi. Semua sekarang ini Mhm, setelah nanti semua OPD melakukan, mhm, mungkin nanti kita akan membicarakan di Banggar. mhm, oh di Setelah di Bangka, Banggar baru di komisi. iya, Karena bagaimanapun juga harus ada penyampaian ke DPR. mhm, mhm, Apa-apa saja itu yang berkurang, iya, apa-apa saja yang dirasionalkan. mhm, Seperti itu. Jadi iya, nanti ada pembahasan khusus mhm, karena kita tahu juga kan Pak Gubernur baru dilantik kemarin, betul, ya iya, baru dilantik kemarin dan baru katakanlah baru 1 minggu ini mhm, bertugas. iya, Nah, setelah itu kita akan melakukan apa namanya, eee, mungkin nanti minggu ini ada serah terima mhm, di mhm, DPR iya, eee, soal gubernur kita gitu iya, kan. Dan itu mungkin
kita sudah harus bekerja keras mhm, bagaimana, apa namanya, eee, merasionalkan mhm. daripada apa yang jadi, instruksi presiden untuk melakukan efisiensi anggaran. Hmm, terkait dengan program-program kerja Pak yang nantinya mungkin kan ini baru akan dilakukan rapat paripurna dan juga rapat sertija Pak ya Iya, dari demikian. gubernur nih pastinya program-program yang sudah ditawarkan ataupun janji-janji politik kemarin oleh gubernur dan juga pasangannya pasti juga pihak DPRD ini mendukung tidak Pak Ya, dengan efisiensi pasti ini Pak? pasti kita mendukung karena Ya, itu kayak itu program nasional, mhm, tidak, tidak bisa tidak gitu ya, kan. Nah, memang Pak Gubernur kita ini selalu fokus ke infrastruktur, iya, ya, beberapa tahun yang lalu selalu fokus ke infrastruktur. Jadi, mhm, waktu di zamannya dia, mhm, sampai katakanlah soal jalan saja, itu mhm, kondisi mantapnya 70%. 70%. Ya, Mhm, sekarang begitu orang apa segala macam, nah kita harus tingkatkan lagi tuh. mhm, Jadi memang, Pak Gubernur kadang-kadang fokus ke, infrastruktur. mhm, mhm, Saya kira jadi kita senang iya. karena itu dan insyaallah apa yang jadi program unggulan Pak Gubernur, Mhm, itu nanti kita akan mendukung mhm, ya, apalagi Partai Golkar kan, partai pendukung gubernur, betul. ya kan Mhm, gitu. Jadi mhm. insyaallah kita akan walaupun nanti, dalam prosesnya mungkin ada yang perlu kita kritisi, Iya. ya perlu kita kritisi, perlu kita sampaikan apa segala macam, ya kita akan lakukan itu. Mmm, mhm, Ya, mhm. untuk kebaikan Iya, bersama, betul. untuk kebaikan pemerintah daerah gitu. Berarti tetap mendukung, Kak, ya, Ya, sekalipun ada kita efisiensi yang kita mendukung tapi hal tertentu kita harus mengkritisi, kita mmm, akan kritisi Pak Gubernur. baik Ya, baik, Pak. Nah, Pak, Fadir kita dengar-dengar kabar nih, Pak, untuk maju ada wacana nih dengar-dengar iya. untuk siap maju, Pak, menggantikan posisi Pak Taufan Pawai. Seperti apa itu, Pak? Ya, Wacana yang saya dengar di luar ya seperti itu, Pak. ini lagi, memang Heeh, momen musda iya untuk Golkar ya. iya Mungkin kalau nggak bulan April, bulan Mei ya, iya, harus rampung secara keseluruhan seluruh Indonesia dan itu mhm, sudah, rapat kerja kemarin, iya, rapat, kerja dan itu sudah diputuskan. mhm. Soal maju atau tidak maju, sebenarnya, bergantung pemilik suara. Mhm, Kita ada 24 kabupaten kota, iya, kemudian ada, apa namanya, ada hak suara dari mendirikan partai, mhm, kemudian ada AMPG apa segala macam, ada dewan pembina mungkin sekitar, 30-an suara ya, mhm, akan lebih. iya, Jadi, tapi, yang perlu dipahami bahwa walaupun, eee Partai Golkar ini tidak ada pemiliknya, mhm, pemiliknya itulah kader, iya iya iya, bukan seperti partai-partai yang lain iya kan iya, betul, bergantung, eee eee, owner-nya gitu bener, kan. iya, Nah, oh, Golkar tidak begitu, mhm, tapi tetap harus ada signal dari ketua umum. Ya harus mmm, ada signal dari ketua umum, iya, siapa kira-kira yang 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 apa namanya, yang, katakanlah yang disetujui itu apa istilahnya gitu kan, mhm, tetap harus ada itu. Jadi nunggu instruksi, Pak, tapi karena di Golkar itu memang karena, dulu mhm, selama ini terbuka, terbuka, dibebaskan, iya, artinya dibebaskan. Artinya siapapun kader bisa yang punya maju, kemampuan silakan maju. mmm, Seperti mudah-mudahan seperti itu. iya iya Kalau iya, seperti itu insya Allah berarti ada peluang, ada mhm, peluang untuk mhm, saya katakan misalnya iya, untuk bersaing dengan mereka, oh, dengan yang lain-lain. Kan sudah banyak yang muncul di media kan, sudah benar, betul, Pak, ya sudah banyak banyak yang muncul, muncul di media, ya seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang misalnya, terbuka iya, dan dibebaskan tanpa ada arahan mhm, seperti itu, maka mhm. insyaallah maka ada ruang saya untuk bisa bersaing dengan Begitu, Pak. Baik. Ya menarik, Pak Kadir pembahasan terkait dengan rencana Musda ya, Golkar yang akan berlangsung antara bulan April dan bulan Mei. ya, Tetapi wacana untuk maju ini kan sudah bukan suara sumbang lagi, Pak. Tapi sudah ya sudah ramai diperbincangkan. Mungkin seandainya tidak puasa ini ramai di warung iya, kopi, Pak, dibahas. Pak iya Kadir siap betul. maju. Nah, Pak Kadir, seperti apa sih yang akan disiapkan Pak Kadir ketika ruang itu ada, ya, ketika ruang itu ada dan juga tinggal menunggu arahan ketua umum Ya, untuk siap maju nih. Apa yang kira-kira dipersiapkan? Karena kan persaingannya di dalam nih, Pak, ya, bukan di luar ya, secara betul, internal. di Silakan, dalam Pak. ya. Jadi, calon-calon yang beredar ini sudah mungkin 4, 5 orang ya, Mhm, calon-calon yang beredar, mungkin iya, termasuk saya. mhm, Jadi kalau misalnya, apa yang disampaikan tadi bahwa, terbuka dan, mhm, ada kebebasan untuk iya, siapa kader untuk maju, maka mungkin langkah-langkahnya mungkin saya akan mendatangi daripada, pemilik-pemilik suara. mhm mhm. Suara karena di Golkar itu ada, eee, ada surat dukungan. Oh, Surat dukungan itu minimal, 10 suara, 10 suara, Pak, ya? minimal 10 suara, jadi 30% ya, Mhm, minimal 10 suara. Jadi
minimal 10 DPD 2 Mhm, yang harus kami datangi mhm, untuk mendapatkan dukungan dukungan. seperti itu. Nah, kalau sudah dukungan seperti itu, maka itu sudah berhak untuk maju Mhm, dan mendaftar di panitia pemilihan. pemilihan Panitia pemilihan. Nanti akan dibentuk oleh DPD DP 1. 1. Ya, seperti itu. Jadi itu langkah-langkahnya. Mhm, Eh, Soal nanti apakah terpilih atau bagaimana, yang mhm, penting mendaftar dulu. mmm, Kalau sudah mendaftar baru kita melakukan lobby-lobby lagi secara mhm. keseluruhan. Iya iya Tapi iya, untuk langkah awal dulu minimal harus ada dukungan dukungan 10 suara, 10 suara. seperti itu. Komunikasi yang dibangun Pak nih antara internal gitu Pak? Selama ini sudah ada walaupun dalam bentuk komunikasi melalui, telepon apa segala Mhm, macam, mhm, sudah ada ya kami lakukan, mhm, seperti itu teman-teman yang selama ini ada kedekatan-kedekatan, mhm, ketika tahun 2002 segala iya, macam, itu sudah ada komunikasi-komunikasi yang kita lakukan. yang dibangun Pak ya. Iya, Eee, baik Pak, kita berada di di penghujung nih Pak. iya. Apa sih sebenarnya yang menarik ketika, eee, hadir ada di partai politik itu Pak? Yang Puncak tertinggi yang ingin iya, yang ingin diraih jadi, itu? masuk partai itu kan ada sasaran, Mhm, ada tujuan. iya Tujuan kita itu misalnya kan masuk di pemerintahan, iya, masuk di legislatif, mhm, itu sasaran antara seorang anggota partai. mhm, Jadi itu. Jadi saya sudah pernah menjadi calon wakil wali kota tahun mhm, 2013 yang iya lalu, tapi belum 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 rezeki untuk iya betul, terpilih bersama Pak dulu pas Pak Guntur almarhum. iya, Saya di DPR juga sudah berkiprah, mhm, sudah hampir 20 tahun di iya, DPR Sulawesi Selatan gitu kan. Jadi, eee, cita-cita saya terakhir, mhm, bagaimana bisa masuk DPR RI, DPR RI. Ya iya mungkin nanti periode yang akan datang iya, saya coba akan juga bersaing dengan mhm, teman-teman yang lain, iya, bagaimana bisa, masuk di, itu apa namanya, itu cita-cita saya terakhir, mhm, ya sebelum nanti pensiun dari legislatif, dari katakanlah aktivis, seperti itu. iya, Iya, karena faktor umur juga kan nggak bisa mhm, kita selamanya gitu betul kan. Pak, betul. Oke, seperti itu. Iya, Pak Kadir punya cita-cita untuk sampai ke Senayan. Kita berharap Pak Kadir Ya, cepat insyaallah. dia periode berikutnya sudah di Senayan dan bisa membawa suara-suara rakyat yang ada di Sulawesi Selatan terkhusus untuk di dapilnya, Pak. Ya, Tetapi kita berharap bahwa gedung ini, gedung DPRD ini memberikan ruang yang begitu besar bagi masyarakat, Pak. Kita ya, kita juga itu menjadi harapan masyarakat secara umum agar ketika mereka masuk di dalam gedung DPRD itu mereka diterima dengan baik dan menganggap bahwa ini loh ya, rumah kita bersama-sama menyampaikan aspirasi. ya, Nah, ada mungkin pesan Pak Kadir kepada masyarakat dan penonton ya. yang mendengar kita? Jadi, di DPR ini kan tempat menerima aspirasi masyarakat. Mhm, Walaupun kalau kita reses juga ada aspirasi kita adu, tapi iya, tempatnya ini. Jadi terus terang saja, kami selalu menerima mhm, masyarakat yang memperjuangkan aspirasinya, iya, walaupun, kadang-kadang kadang-kadang aspirasi itu disampaikan secara baik, baik, ya, secara apa namanya, jangan bikin hura-hura, mhm jangan mhm, bikin, apa namanya, kerusuhan, kerusuhan segala macam itu. Jadi kami DPR siap menerima saja masyarakat yang mau mhm, datang mhm. untuk menyampaikan aspirasinya untuk demi kebaikan kita bersama secara keseluruhan. Baik, terima kasih banyak Pak Kadir sudah meluangkan waktunya hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dan ya berdoa Pak Kadir segera ke Senayan di Ya, periode berikutnya insyaallah, ya. amin 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 Amin, amin. amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kadir, sukses selalu dalam kondisi sehat ya. Dan saya Ruby Sidiki pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali di program Toko Ramadan di episode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.